Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting di dalam hukum perdata internasional, yaitu tentang status personal. Ya. Nah, untuk membahas tentang status personal ini, kita akan melihatnya dari tiga aspek. Yang pertama adalah pengertian, apa itu yang dimaksud dengan status personal. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup dari status personal, meliputi apa saja status personal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menentukannya. Nah, untuk itu mari kita bahas satu persatu ya. Pertama dari pengertian status personal ya. Paling tidak kita akan melihat pengertian status personal ini dari tiga sisi. Yang pertama adalah bahwa status personal itu merupakan kondisi, merupakan keadaan dari seseorang atau dari pribadi menurut hukum yang diberikan oleh atau diakui oleh negara. Ini yang pertama. Jadi status personal itu sekali lagi adalah merupakan kondisi, merupakan situasi, merupakan keadaan pribadi di dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa status personal itu diberikan oleh negara, dan status personal itu diberikan menurut hukum ya. Nah, jadi tidak bisa self assessment ya, tidak bisa mengklaim sendiri, tetapi itu diberikan oleh negara ya. Nah, yang kedua, status personal itu juga merupakan hak dan kewajiban ya. Kemudian kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bertindak di bidang hukum yang unsur-unsurnya itu tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Nah, jadi di dalam status personal itu ada hak, di dalam status personal itu ada kewajiban ya. Kemudian di dalam status personal itu juga ada kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk bertindak di bidang hukum ya. Nah, adapun unsur-unsurnya tidak dapat berubah-ubah atas kemauan pemiliknya ya. Nah, ini yang sering banyak salah mengartikan ya, seakan-akan status personal itu karena namanya juga personal, berarti pribadi sendiri begitu ya. Seakan-akan status diri sendiri itu bisa ditentukan oleh diri sendiri gitu ya. Nah, ini satu kekeliruan ya. Nah, status personal itu ditentukan oleh negara seperti di dalam pengertian yang pertama tadi ya. Jadi tidak bisa berubah-ubah begitu saja atas kemauannya sendiri ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, status personal juga bisa diartikan sebagai kedudukan hukum seseorang ya, yang ditentukan oleh hukum negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Nah, ini yang menentukan status personal itu adalah negara di mana ia dianggap punya hubungan yang permanen ya. Nah, ini penting ya, karena ternyata di dalam prakteknya seseorang dianggap mempunyai keterikatan, mempunyai hubungan yang permanen itu bisa berbeda ya. Nah, nanti kita akan jelaskan atau kita akan diskusikan mengapa tentang keterikatan seseorang secara permanen itu berbeda-beda ya. Baik, jadi ini
dari sisi pengertian. Jadi kita bisa melihatnya dari tiga sisi. Sekali lagi, yang pertama adalah kondisi keadaan pribadi di dalam hukum, ya, yang diberikan atau diakui oleh negara. Jadi tolong sekali lagi digarisbawahi bahwa status personal itu diberikan oleh negara atau diakui oleh negara, tentu berdasarkan hukum, ya. Kemudian yang kedua, status personal itu adalah hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang untuk bertindak di bidang hukum, ya. Jadi apakah seseorang itu punya hak dan punya kewajiban? Apakah seseorang itu bisa nggak menghadap di pengadilan? Nah, ini ditentukan oleh negara, ya. Dan ini tidak bisa berubah-ubah atas kemauan pemiliknya sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah status personal itu merupakan kedudukan hukum seseorang yang ditentukan oleh hukum negara, di mana ia dianggap terikat secara permanen, ya. Nah, keterikatan secara permanen itu bisa berbeda, ya. Nanti di dalam pembahasan berikutnya akan kita bahas, ya. Baik, itu yang pertama dari sisi pengertian. Kemudian yang kedua, ruang lingkup, ya. Sampai sejauh mana status personal itu, ya, ini bisa ditentukan pertama menurut konsepsi luas, kemudian yang kedua adalah konsepsi agak sempit, ya, dan konsepsi lebih sempit. Nah, tentang penggolongan ini, ya, silakan sajalah istilahnya, mau konsepsi yang lebih luas, konsepsi yang kurang luas, atau yang ketiga adalah konsepsi sempit, ya. Ya, ini hanya pembedaan saja saya kira, ya. Yang pertama, status personal itu dalam konsepsi luas meliputi hak-hak hukum pada kepribadian, kemudian kemampuan, kemudian kepentingan pribadi, dan persoalan yang terkait dengan hukum keluarga dan waris, ya. Jadi ini konsepsi luas itu hampir mencakup hak-hak hukum pada umumnya, ya, dari seseorang, ya. Apakah itu mencakup kemampuan seseorang, kemudian kepentingan pribadi, kemudian ada persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum keluarga dan waris, ya. Seperti apakah seseorang itu berhak waris dari orang yang meninggal ataukah tidak. Nah, ini termasuk ke dalam konsepsi luas, ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, status personal itu bisa cakupannya lebih sempit atau agak sempit, ya. Nah, di dalam ruang lingkup yang agak sempit ini, ya, ini ditentukan secara negatif, ya, negasi, ya. Kalau dalam konsepsi luas itu hampir semuanya, ya, termasuk begitu, ya. Nah, tetapi dalam konsepsi agak sempit dikatakan bahwa tidak termasuk status personal atau bukan status personal, itu diantaranya adalah hukum yang berkaitan dengan harta benda. Jadi hukum yang berkaitan dengan harta benda itu tidak termasuk ke dalam status personal, ya. Kemudian yang saya maksud tadi adalah hukum yang berkaitan dengan harta benda perkawinan, ya. Kemudian juga pewarisan. Nah, ini tidak masuk, ya. Dan ketidakmampuan bertindak hukum dalam hal khusus. Nah, bukan dalam hal umum, ya. Misalnya adalah bahwa dokter itu tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya, ya. Nah, ini yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga,
konsepsi yang lebih sempit lagi, ya. Tidak termasuk ke dalam status personal, yaitu hukum keluarga dan hukum waris. Nah, ini konsepsi yang lebih sempit, ya. Jadi kalau yang konsepsi luas itu hampir segala hak-hak hukum, keadaan pribadi seseorang, ya, termasuk kemampuan dan ketidakmampuan seseorang, kepentingan pribadi, kemudian persoalan yang terkait dengan hukum keluarga dan waris, semuanya itu masuk ke dalam status personal, ya. Tapi menurut konsepsi yang agak sempit ada beberapa pengecualian, ya. Jadi tidak semua hak-hak hukum atau keadaan-keadaan pribadi seseorang itu masuk ke dalam status personal, ya. Ada yang dikecualikan, ya, misalnya tadi harta benda perkawinan itu tidak termasuk, kemudian pewarisan juga tidak termasuk, kemudian ketidakmampuan bertindak hukum dalam hal khusus, misalnya dokter, itu tidak diperkenankan memperoleh suatu hak yang timbul dari pasiennya, ya. Ini itu yang dikecualikan. Kemudian lebih dikecualikan lagi dalam konsepsi yang lebih sempit, di mana semua hukum keluarga dan hukum waris itu tidak termasuk ke dalam status personal, ya. Nah, ini ruang lingkupnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kalau kita membahas status personal itu adalah bagaimana cara menentukan status personal seseorang, gitu, ya. Nah, paling tidak ini ada 3 cara, ya, atau 3 jalan untuk menentukan status personal seseorang, ya. Yang pertama adalah nasionalitas, kebangsaan atau kewarganegaraan, ya. Nah, untuk dikatakan bahwa seseorang itu punya keterikatan dengan negara tertentu, dasarnya itu adalah kebangsaan. Dasarnya itu adalah kewarganegaraan, ya. Nah, lalu untuk menentukan kewarganegaraan atau untuk menentukan kebangsaan, apa ya ukurannya yang dipakai? Apa kriteria yang dipakai? Yang pertama adalah ius soli atau tempat kelahiran, ya. Di mana seseorang lahir atau di negara mana seseorang yang lahir, maka status personalnya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, ya. Negara tempat kelahiran seseorang, ya. Atau dengan kata lain, bahwa seseorang itu mempunyai hubungan yang permanen atau keterikatan yang permanen itu dengan negara di mana dia dilahirkan, di mana seseorang dilahirkan, ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ditentukan oleh ius sanguinis, ya. Jadi kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang itu didasarkan pada keturunan, ya. Keturunan warga negara mana seseorang itu. Jadi meskipun seseorang itu lahir di Indonesia, ya, belum tentu dia merupakan warga negara Indonesia, ya. Kalau misalnya kewarganegaraan itu ditentukan oleh keturunan, karena dia misalnya keturunan Prancis, begitu, ya. Nah, tetapi sebaliknya, ya, sebaliknya meskipun seseorang itu keturunan warga negara asing, ya, tetapi karena dilahirkan di Indonesia misalnya, maka dia menjadi warga negara Indonesia, ya. Nah, ini tentu sangat tergantung dari negaranya masing-masing. Apakah negara yang bersangkutan itu menganut prinsip kelahiran,
di mana siapapun yang lahir di negara yang bersangkutan menjadi warga negara yang bersangkutan, ya, atau mengikuti ius sanguinis, yaitu orang tuanya lah yang menentukan seseorang itu warga negara negara tertentu, ya. Jadi meskipun seseorang itu dilahirkan tidak dilahirkan di jadi meskipun seseorang itu keturunan warga negara asing, tapi kalau dia dilahirkan di negara yang bersangkutan, katakanlah di Indonesia, ya, maka seseorang itu merupakan keturunan dari negara yang bersangkutan. Maka seseorang itu adalah warga negara dari negara di mana dia dilahirkan. Nah, jadi yang menentukan itu adalah nasionalitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, untuk menentukan status personal itu adalah domisili, ya. Nah, domisili itu bisa beberapa kemungkinan, ya. Ada domicile of origin, domisili asal, ya. Kemudian ada yang kedua, domicile of dependency, yaitu domisili yang ditentukan pada orang lain, jadi tergantung pada orang lain, ya. Bisa saja seorang anak itu berdomisili di tempat orang tuanya, ya. Kemudian domicile of choice, yaitu domisili pilihan, ya. Nah, domisili pilihan ini bisa merupakan salah satu cara untuk menentukan status personal seseorang, ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan dari domisili. Mungkin Anda masih ingat pembahasan kita tentang domisili, ya. Domisili itu merupakan tempat tinggal yang resmi, ya. Nah, tempat tinggal yang resminya itu yang mana, gitu, ya. Nah, kalau di kita biasanya ditentukan dalam KTP-nya masing-masing, ya. Meskipun seseorang itu tinggal di Jogja, misalnya mahasiswa, begitu, ya, dia belum tentu berdomisili di Jogja, jadi tempat kediaman saja di Jogja itu, jadi bukan domisili dalam pengertian hukum, ya. Nah, domisili dalam pengertian hukum itu adalah tempat tinggal secara resmi yang ditentukan berdasarkan dokumen-dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh negara, ya. Ya, contohnya kalau di Indonesia itu warga negara atau seseorang itu domisilinya ditentukan di dalam KTP-nya misalnya, ya. Jadi di mana alamat KTP yang bersangkutan, maka disitulah domisili resminya, ya. Nah, tetapi di dalam praktek, ya, bisa saja kemudian orang yang bersangkutan itu memilih domisili, ya, memilih domisili. Jadi mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta, ya, meskipun misalnya domisili resminya itu di tempatnya masing-masing, tetapi untuk keperluan-keperluan tertentu dia bisa memilih domisili, ya. Katakanlah memilih domisili di Yogyakarta. Tetapi ini contohnya adalah contoh internasional, ya. Jadi seseorang itu ditentukan status personalnya itu berdasarkan paspornya misalnya, ya. Paspornya menunjukkan kebangsaannya, itu kan nasionalitas, ya. Tetapi di negara-negara yang menggunakan domisili, ya, maka itu paspor tidak berlaku, ya. Artinya bukan paspor yang menentukan domisili seseorang, tetapi
bukan bukan seseorang yang bukan paspor yang menentukan status personal seseorang, tetapi adalah domisilinya ya. Kalau warga negara Amerika itu berpaspor Amerika, kemudian dia tinggal di Indonesia secara resmi ya, maka status personalnya itu ditentukan oleh hukum Indonesia ya. Nah, jadi untuk domisili ada 3 ya, domicile of origin, jadi domisili asalnya ya. Kemudian domicile of dependency, domisili yang tergantung pada orang lain ya. Seorang anak bisa saja domisilinya tergantung pada orang tuanya, atau asisten rumah tangga misalnya juga sangat tergantung domisilinya kepada tuannya gitu ya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa saja seseorang itu memilih domisili ya, memilih domisili. Nah, ada domisili yang sangat sangat kuat ya, sehingga domisili itu sebenarnya kemudian merupakan salah satu langkah untuk menjadi warga negara tertentu ya. Ya, tentu lewat domicile of choice ya. Nah, domicile of choice itu hanya bisa dilakukan kalau seseorang itu atau oleh seseorang yang memiliki kapasitas ya, yang memiliki kemampuan menurut hukum. Apakah seseorang itu boleh memilih domisili ataukah tidak, nah ditentukan oleh hukum ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah residence, tempat tinggal. Jadi ada persyaratan tertentu, harus berapa lama seseorang itu bertempat tinggal di negara yang bersangkutan ya. Nah tentu negara masing-masing itu memiliki persyaratan tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah intention ya. Intention itu adalah maksud atau tujuan ya. Tujuannya memang untuk tinggal di negara yang bersangkutan ya. Nah, jadi ketiga hal inilah yang menentukan apakah seseorang itu memiliki domicile of choice ataukah tidak, apakah seseorang itu boleh memilih domisilinya ataukah tidak ya. Nah, ini yang pada intinya sebenarnya secara garis besar status personal seseorang itu ditentukan oleh nasionalitasnya, oleh domisilinya ya. Sebagai contoh misalnya, apakah seseorang itu mempunyai hak untuk menikah ya, ditentukan berdasarkan negara yang bersangkutan menganut apa ya. Apakah menganut nasionalitas ataukah menganut domisili ya. Nah, kalau yang menganut nasionalitas, bagaimanapun juga untuk menentukan apapun status seseorang itu ditentukan oleh kewarganegaraannya, karena kewarganegaraan itu dianggap dianggap merupakan aspek atau unsur yang mempunyai hubungan yang erat ya, atau yang menggambarkan seseorang mempunyai keterikatan yang permanen ya dengan negara yang bersangkutan gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya ya, meskipun seseorang itu berkewarganegaraan Amerika misalnya begitu ya, tapi kalau dia tinggalnya di Inggris gitu ya, maka yang menentukan seseorang berhak pada usia berapa seseorang itu berhak menikah, apakah seseorang itu berhak waris terhadap seseorang yang meninggal, nah itu ditentukan oleh hukum Inggris gitu ya. Nah, jadi yang klasifikasi besarnya, cara menentukan status personal itu adalah nasionalitas dan domisili ya. Nah, tetapi dalam banyak hal juga, dalam hal tertentu ya, agama juga menentukan ya,
status personal seseorang ya. Nah, tadi kan dalam pengertian yang sempit ya, hukum keluarga dan hukum kewarisan itu tidak masuk ke dalam status personal. Artinya seseorang itu dianggap punya keterikatan dengan suatu negara, apakah itu nasionalitas atau domisili ya. Nah, itu tidak termasuk ruang lingkup status personal, karena dalam hal-hal tertentu yang menentukan status personal seseorang itu adalah agama ya. Misalnya katakanlah dalam agama Islam ya, seseorang punya hak waris atau tidak itu ditentukan berdasarkan agama ya. Pada usia berapa seseorang itu boleh menikah menurut agama ya, bisa jadi berbeda dengan apa yang ditentukan oleh negara ya. Nah, jadi ini maksudnya demikian. Jadi ada tambahan bahwa status personal itu bisa juga diberikan oleh agama selain oleh negara. Tetapi kan meskipun ditentukan oleh agama, tetapi tidak bertentangan dengan hukum negara, karena hukum negara itu sendiri memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memilih agamanya masing-masing, untuk memilih bahwa status personal dalam hal-hal tertentu ditentukan oleh agamanya. Nah, ini saya kira untuk pagi hari ini ya, dan silakan Anda kemudian membaca tentang status personal ini, terutama adalah penerapannya di dalam kasus-kasus ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.